Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Aqidah umat Islam adalah meyakini Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Para ulama menafsirkan ayat ini ay anna Allah Ta'ala la yushbihu syai'an min khalqihi biwajhin minal wujuh. Artinya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi ataupun semua segi. Dan tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupainya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di suatu tempat atau berada di suatu arah, niscaya akan banyak keserupaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu adalah mustahil bagi Allah. Menyalahi ayat ini, menyalahi ayat bahwasannya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan Al-Imam Ibnu Jarud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Maknanya kana Allahu artinya Allah ada pada azal. Artinya keberadaan tanpa permulaan. Allah ada pada azal dan belum ada sesuatu selainnya. Artinya belum ada makhluk, belum ada manusia, belum ada langit, belum ada surga, belum ada malaikat, belum ada arsy, belum ada tempat, dan juga belum ada arah. Allah ada tanpa tempat. Juga disebutkan oleh Sayyidina Ali, kana Allahu wala makan wa huwa al-ana ala ma alaikan. Maknanya Allah ada pada azal. Ketika dikatakan azal artinya keberadaan tanpa permulaan. Jadi Allah ada pada azal tanpa tempat. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa tempat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah. Tidak berubah dari asalnya, tidak bertempat, kemudian menciptakan makhluk, menciptakan tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatinya. Tidak seperti itu. Allah tidak berubah. Karena perubahan merupakan tanda terbesar dari makhluk. Sedangkan hal itu, sifat berubah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ada tanpa tempat sebelum menciptakan tempat. Dan setelah menciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa tempat. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat, baik itu di arah atas atau di arah bawah, atau di atas langit atau di atas arsy sekalipun. Arsy yaitu makhluk Allah yang paling besar dalam segi ukurannya. Seandainya Allah menempati itu semua, menempati sebuah tempat, maka niscaya Allah akan butuh kepada yang ditempatinya. Karena sesuatu yang bertempat itu membutuhkan kepada yang ditempatinya, membutuhkan kepada yang mengkhususkannya pada tempat itu. Sedangkan sifat butuh mustahil bagi Allah. Qala Allah Ta'ala, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97. Maknanya ditegaskan bahwasanya Allah tidak butuh terhadap seluruh alam, artinya makhluk yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Dan sesuatu yang mempunyai sifat butuh, seandainya Allah bertempat dan yang bertempat itu menunjukkan sifat butuh kepada yang ditempatinya atau kepada yang mengkhususkannya pada tempat itu. Sesuatu yang butuh itu menunjukkan sifat lemah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil bersifat lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Qudrah, Maha Kuasa. Disebutkan
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 2. Kemudian sesuatu yang membutuhkan kepada yang lainnya menunjukkan sifat lemah, dan yang lemah tidak layak menjadi Tuhan. Jadi akal kita akan menerima dengan penjelasan seperti ini. Adapun tidak benar perkataan sebagian orang yang mengungkapkan kata mereka, Allah itu bersemayam. Kemudian disambung oleh mereka, kata mereka, bersemayamnya Allah tidak seperti bersemayamnya makhluk. Maka ungkapan seperti itu tidak menyelamatkan mereka daripada terjatuh ke dalam kekufuran. Jadi kata bersemayam itu sudah menunjukkan sesuatu itu bertempat, menunjukkan sesuatu itu berbentuk, berukuran. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Dan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat dan ini tidak benar, sesuatu yang bertempat itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang bertempat itu lebih besar ukurannya daripada sesuatu yang ditempatinya. Kemudian kemungkinan yang kedua, sesuatu yang ditempati lebih besar ukurannya daripada yang menempati. Dan kemungkinan yang ketiga, yang bertempat dan yang ditempati itu ukurannya sama-sama besar atau sama-sama kecil. Dan hal itu juga mustahil. Allah Subhanahu wa ta'ala berukuran. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dari ukuran besar, dari ukuran kecil. Allah Maha Suci dari bertempat dan berada di suatu arah. Karena bertempat dan berada di suatu arah itu juga merupakan sifat makhluk. Sedangkan Allah Maha Suci dari sifat makhluk. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Tahir Ibn Muhammad Al-Baghdadi, ini juga merupakan ijma' ulama, dikatakan wa ajma'u ay ahlus sunnati wal jamaah ay annahu annallaha la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Ditegaskan di sini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat dan juga tidak diliputi oleh masa atau tidak dilalui oleh masa. Ini merupakan ijma' ulama, konsensus para ulama, kesepakatan para ulama bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berada di suatu tempat atau tidak diliputi oleh tempat, kemudian tidak dilalui oleh zaman. Juga perkataan Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, beliau juga menukil ijma'. Beliau lahir pada tahun 227 Hijriah dan wafat pada tahun 321 Hijriah. Kata beliau, la tahwihil jihatu sittu kasaidil mubtada'at al makhluqat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diliputi oleh penjuru arah yang 6 seperti halnya seluruh makhluk. Penjuru arah yang 6 seperti arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri, arah atas, arah bawah, ataupun di semua arah sekalipun. Allah Maha Suci daripada itu semua. Jadi kesimpulannya, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala puncaknya adalah meyakini Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan juga meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Ini juga ditegaskan oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Beliau juga seorang waliullah, seorang zuriyah atau keturunan Rasulullah SAW. Bahkan beliau pendiri Thariqah Rifaiyah. Beliau menegaskan puncaknya mengenal Allah, puncaknya ma'rifah seorang hamba kepada Allah adalah meyakini Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Jadi meyakini Allah bukan dengan cara membayangkannya, bukan dengan cara meyakininya di suatu arah, di atas arsy. Bukan dengan seperti itu, melainkan sebagaimana yang telah kita sebutkan, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah, ada tanpa tempat, tanpa masa. Demikian penjelasan ringkas tentang
keyakinan umat Islam, tentang keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kemudian para ulama baik salaf maupun khalaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.